Setelah selesai, nah gue kumpulin rambut bagian atas. Nama modelnya kali ini trim. Trim itu adalah Hai, kalian tahu nggak sih ada produk rambut yang bisa bikin rambut lo bervolume, ngembang, dan tampak tidak mengkilat atau natural look. Contohnya kayak gini. Dan kalian harus simak kayak gimana cara gua buatnya dan potongnya. Sebelumnya sih ya pokoknya simak ya, dan let's go. Halo, gue Dedi pakai I bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Oke, jadi di video kali ini, bentar, gue mau ceritain tentang produk rambut dulu teman-teman. Jadi suka ada yang nanya ke gue, bang, pomade sama clay itu bagusan mana? Dan selalu gue jawab, kedua-duanya itu sama-sama bagus karena kedua-duanya punya karakter. Kalau pomade itu akan tampak klimis dan shine, wet low kayak gitu-gitu. Jadi cocok untuk tatanan rambut yang slick atau klimis. Nah, sedangkan pomade lebih ke kayak kebalikannya. Pomade itu lebih natural look atau matte atau enggak tampak mengkilat kayak pomade, dan bisa bikin dan bisa buat rambut lo jadi bervolume atau ngembang teman-teman. Jadi kedua-duanya itu bagus, tergantung kebutuhan kalian dan selera kalian. Kalian itu mau tatanan rambut seperti apa sih? Kalau lo pengen klimis, tampak basah, wet look, pakai pomade. Tapi kalau pengen bervolume, ngembang, dan nggak mengkilat atau natural look, ya lo pakai clay. Jadi kedua-duanya bagus-bagus aja ya. Yang penting kebutuhan kalian kayak gimana. Lo pengen klimis atau natural look. Kayak gitu aja sih simpelnya. Jadi ya itu tips untuk memilih produk rambut yang cocok buat kalian. Jadi intinya adalah lo pengen klimis atau natural look. Oke? Dan ya di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue potong rambut trim yang pendek tapi nggak sampai tipis gitu, tapi rapi. Dan atasnya nanti akan gue buat side part dan sedikit ngembang ya. Kalian bisa tahu tadi produk yang gue pakai adalah clay, dan yang bisa buat rambut kita atau rambut kalian menjadi bervolume dan ngembang. Oke. Lanjut aja. Jadi gue ceritain dulu ya gimana cara potongnya, dan nanti gue ceritain juga gimana cara gue stylingnya. Makanya kalian simak video ini ya sampai habis lah. Jadi lo akan tahu gimana gue cara potongnya dan cara stylingnya. Oke, langsung aja. Jadi pertama tadi gue udah buat baseline pakai teknik clipper overcomb ya teman-teman. Jadi yang gue section, gue pisahin rambut atas sama rambut bagian bawah itu tadi pakai teknik clipper overcomb. Itu gue lagi buat baseline teman-teman, atau garis dasar yang pertama tadi ya. Terus gue potong rambut bagian atasnya sekarang. Yang pasti gue section dulu, menyilang. Ada yang sebut diamond section. Gue lebih nyaman menyebutnya menyilang supaya kalian paham. Jadi kalau yang pengen tahu, nama sectionnya adalah diamond section ya teman-teman, atau berlian. Jadi menyilang dari depan ke belakang, gue silang kayak gitu. Terus ya seperti biasa, gue sering motong dengan gaya seperti ini. Oke, jadi gue rapin dulu bagian depannya kayak gitu, diamond section. Oke. Thank you banget buat teman-teman yang baru gabung di channel gua atau di video gua. Terutama kan biasanya kan terutama buat yang baru gabung. Nah, sekarang terutama yang udah lama gabung dan terus menyimak video gua. Thank you banget sudah mensupport channel ini dan mendukung sampai di sini, yang sudah semakin berflower, asik, berkembang maksudnya. Dan yang baru gabung nih, ya
Jangan lupa ketik tombol like dan subscribe tentunya. Oke teman-teman, jadi bagian atasnya gue section, nama sectionnya diamond section. Jadi caranya adalah menyilang kayak tadi gue lakukan, dari depan ke belakang menyilang, dari sisi sebelah kanan dulu, dan sekarang dari sisi sebelah kiri. Setelah selesai, nah gue kumpulin rambut bagian atasnya ke tengah. Tujuannya adalah supaya rambut bagian samping dan belakang itu sama panjang. Contohnya kayak gitu teman-teman yang gue lakukan barusan. Oke. Dan apalagi ya? Pokoknya kalau memang nggak jelas tanyain aja ya di kolom komentar. Oke. Gue keringin kali ini supaya apa? Supaya gue tahu arah naturalnya. Nah, jadi teman-teman, kali ini gue pengen nambahin tips juga. Jadi kali ini karena rambut bagian atas customer gue kali ini nggak terlalu tebal atau lebat, untuk ngakalinnya supaya ngembang, jadi nyisirnya gue buat berlawanan dengan alur rambutnya atau alur usar-usarnya. Ada yang sebut kulinciran di Jawa Barat, terus ada yang sebut caulik apa gitu. Pokoknya banyak ternyata unyeng-unyeng atau pusaran itu di daerah kalian masing-masing sebutannya. Seru banget, banyak yang nyebutnya dan banyak informasi buat gua. Thank you teman-teman yang udah komentar di video sebelumnya, dan kali ini gua akan menunjukkan kepada kalian, iya gua motong trim teman-teman kali ini. Oke. Dan lanjut, setelah tadi gua potong rambut bagian atas terus gua keringin, sekarang gua lanjut di bagian samping dan belakang. Nah, kenapa sih kok harus tadi kan udah gua di overcomb, terus gua motong atasnya, kok balik lagi ke bawahnya? Kenapa nggak selesaiin dulu bawahnya ke atasnya? Nah, ini yang gua sebut sketsa teman-teman. Jadi sebelum gua potong dengan tujuan yang gua pengen buat, jadi gua harus buat sketsa dulu. Sketch. Nah, kayak contohnya orang mau buat patung atau mengukir itu akan lebih mudah kalau buat sketsa dulu. Nah, makanya langkah-langkahnya atau step by stepnya itu ya di awal gue buat sketch dulu untuk mempermudah gue motong rambutnya, ya nggak sih? Jadi kalau gue udah punya sketsa, gue akan bisa mengontrol sepanjang apa atau setipis apa. Yang penting di awal kita udah punya tujuan, rambut ini nih mau kita potong bagaimana. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Pertama buat sketsa, tapi sebelum punya sketsa kita harus punya tujuan dulu. Ya kayak gitu, motong rambut harus punya plan, rencana. Jadi potongan rambutnya itu mau dibuat apa. Nah, kayak gimana cara menyusun rencananya? Ya pasti diskusi di awal teman-teman. Diskusikan dengan customer, atau lo yang sebagai customer pengen motong rambut, lo harus berdiskusi dengan tukang cukur lo, atau lo tukang cukur, lo harus berdiskusi dengan customer lo yang pengen motong. Jadi kedua belah pihak ya, karena suka ada yang cari referensi gaya rambut juga di channel gua, atau tukang cukur yang pengen tahu cara gua motongnya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sebelum motong harus punya rencana atau plan supaya tahu arah tujuannya itu kita mau motong kayak gimana. Asik nggak tuh, ya nggak sih? Oke, jadi cara menyusun rencana adalah diskusikan. Nah, ini buat gua kasih saran buat customer dulu ya yang mau motong. Jadi ceritakan lo pengen kayak gimana. Contohnya, bang, gua nggak mau terlalu tipis samping sama belakangnya, atau bang, gua sih suka yang tipis banget sampai habis. Cukup lo jelasin dengan bahasa-bahasa awam, mudah-mudahan tukang cukurnya maksud. Nggak perlu lo sebutin nama modelnya, karena kalau lo sebutin nama modelnya belum tentu tukang cukur lo atau barber lo maksud juga. Karena sebagai contoh adalah kita ambil contoh botak. Nah, botak itu aja ada yang habis, ada yang 1 cm, setengah cm, 2 cm.
semuanya itu namanya botak, padahal panjangnya sama. Nah, begitu juga dengan model lain. Baru botak aja udah banyak kan. Cabang-cabangnya ada botak lontos, botak habis 0, 1 cm, setengah cm, itu namanya botak. Apalagi model-model yang lain. Nah, lebih baik kalian bilang ke tukang cukur lo atau barber lo, lo bagian sampingnya pingin tipis atau enggak, habis atau enggak. Nah, bagian atasnya jangan terlalu pendek atau pengen pendek. Lebih ke bahasa seperti itu. Nah, buat tukang cukur, kalau kalian udah denger kayak gitu, gue yakin kalian paham customer lo pengennya kayak gimana. Oke, simple kan? Tapi ingat, kata-kata gue ini belum tentu benar ya. Ini hanya pendapat gue. Dan kalau memang ada pendapat lain, ya gue mau mendengarnya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tuliskan aja pendapat lo di kolom komentar. Gue tunggu dan akan gue respon. Senang banget gue mau belajar, dan di sini pun gue tidak berniat mengajari atau menggurui tentunya. Oke. Ternyata kebanyakan ngebacot gue dari tadi ya. Dan udah nyampe mana nih? Oke. Sekarang gue udah nyampe outline, teman-teman. Iya, gue sedang mempertegas garis terluar rambut customer gue. Supaya apa? Gue outline supaya lebih tegas dan rapi. Jadi dengan outline ini bentuk rambut akan lebih tegas, bahkan akan lebih ngebantu garis wajah juga. Makanya perlu gue buat outline atau garis terluar di sini, teman-teman. Tentunya pakai trimmer ya. Dan suka masih ada yang nanya juga, trimmernya trimmer apa nih bang? Trimmer Kime Buddha. Jadi nama alatnya trimmer, mereknya Kime, serinya Buddha. Jadi trimmer Kime Buddha. Oke, sepertinya samping dan belakangnya udah selesai gue potong. Mudah-mudahan kalian paham langkah-langkah gue. Pokoknya kalau nggak paham juga, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kayaknya di video ini nggak gue kasih guard nomor berapa, sepatu nomor berapa. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton paham saat gue pakai guard nomor berapa atau teknik apa. Ya nggak sih? Jadi tadi gue cuman pakai guard nomor 2 di bagian samping dan belakang, dan gue pakai guard nomor 1 supaya ada, nggak terlalu gradasi sih, supaya tampak lebih rata aja. Karena kan nama modelnya kali ini trim. Trim itu adalah pendek tapi nggak sampai tipis, apalagi habis gitu ya. Trim pendek tapi nggak sampai tipis, apalagi habis. Yoi. Jadi udah gue potong ya samping dan belakangnya, dan kali ini tinggal gue rapikan di bagian ujung-ujungnya aja, teman-teman, pakai gunting sasak atau blending shears, thinning scissor, gunting penipis, apapun itu. Gue lebih nyaman nyebutnya dengan gunting sasak. Kenapa? Ya pertama kali gue kenal gunting ini, gunting sasak, saat guru gue pertama kali ngajarin nyukur, nyebut gunting ini gunting sasak. Jadi sebagai penghormatan kepada guru gue yang pertama kali ngajarin gue nyukur, gue tetap nyebut gunting ini gunting sasak. Walaupun ada sebutan lain juga ya. Thinning scissor, blending shears, gunting tipis. Sebetulnya beda-beda, teman-teman. Gunting penipis itu ada yang makannya berapa persen, sekian persen. Tapi gue nggak pakai itu. Gue ya udah, gue beli satu set aja. Kebetulan merek gunting gue namanya, mereknya Pipe. Gue beli sepasang, gunting biasa dan gunting sasak. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu info tentang gunting ini, apa perbedaannya, gunting penipis, blending shears, thinning scissor, gunting penipis, apapun itu, gunting sasak, kalau tahu apa bedanya tulisin ya di kolom komentar, buat informasi buat gue juga, biar gue belajar. Oke? Ya, gue udah mulai capek ngomongnya karena durasinya lumayan panjang ya. Thank you banget buat teman-teman
buat lo yang masih gabung atau menyimak sampai di sini, makasih banyak. Makasih sudah mampir di channel gue. Oke, lanjut. Gue akan ceritain kayak gimana cara gue stylingnya. Oke, jadi udah gue potong rambutnya bagian samping dan belakang, bagian atas juga. Dan nama modelnya tadi apa? Trim. Nggak tipis, apalagi habis. Oke, nah langkah pertama. Jadi kan setelah gue potong, gue cuci tuh otomatis basah dong, dan gue keringin pakai handuk tadi. Nah sekarang berikutnya gue blow. Nah kalian bisa perhatikan gue belum pakai sisir rollnya, roll brushnya itu, sisir yang lagi gue pegang di tangan kanan gue sama hair dryer gue belum pakai. Jadi gue ngeringin supaya agak kering dulu, atau setengah kering, atau apa sebutannya kalau setengah kering ya. Pokoknya setengah kering supaya lebih cepat aja, biar nggak langsung pakai gunting. Kok gunting? Biar nggak langsung pakai sisir roll brushnya itu tadi, atau sisir roll, pokoknya lah, sisir bulat deh pokoknya. Oke ya, gua tiup dulu sampai tiup pakai hair dryer maksudnya, sampai agak kering. Terus ya udah gua pakai gua gunain deh sisirnya. Tekniknya atau caranya, arah angin itu ngikutin alur rambutnya. Oke, gue ikutin dulu alur rambutnya, tapi kali ini kan gue stylenya pengen ngelawan alurnya, yaitu sebetulnya alur rambutnya ke arah kanan, tapi gue balas ke arah kiri. Supaya apa? Supaya lebih gampang bervolume. Karena rambut customer gue bagian atasnya nggak terlalu lebat atau tebal, jadi gue berinisiatif stylingnya berlawanan arah supaya lebih gampang bervolume. Dan kebetulan tipikal rambutnya yang lemes gitu teman-teman, jadi yang nggak terlalu gampang jigrak ya, makanya saat ngelawan alurnya gampang-gampang aja. Nah pokoknya ikutin aja dan tentukan di mana belahan rambutnya. Udah gampang sekali. Pokoknya berlawanan arah supaya ngembang. Nah setelah dapet itu baru dikunci dengan ini nih produk. Dan kali ini gue pakai claynya dari Mats produk. Pokoknya nanti kalau kalian pengen tahu produk ini, linknya gue taruh di deskripsi ya. Kalau kalian mau tahu Instagramnya atau beli di mana, nanti cek aja di link gue taruh di description box. Jadi pokoknya clay ini bisa menambah volume rambut lo, tapi tetap pondasinya adalah potongan yang benar ya. Jadi produk rambut itu tidak menentukan bagus rambutnya, tetap potongan rambutnya dan dimaksimalkan dengan styling dan produk rambut. Jadi di blow dry dulu, ngebentuk, terus dikunci dengan produknya. Capek juga. Udahlah, pokoknya kayak gitu ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai di sini. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Maafin, gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar, saran dan kritik juga. Caci maki juga boleh, nggak apa-apa. Intinya adalah trim, pendek tapi nggak tipis, apalagi habis. Dipadu-padankan dengan hair product clay dari Mats. Oke, thank you dan bye.